Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kalian baik-baik saja di rumah, sehat selalu, dan tentunya harus selalu menjaga tubuh kita sehat, tingkatkan imunitas kita dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran yang kaya vitamin C dan anti radikal bebas. Ya, jadi selama pandemi corona ini Bapak harap kalian sehat selalu ya, belajar di rumah tidak masalah. Hari ini Bapak akan ngajar kalian di kelas 11 ya. Nanti untuk 1 tahun ke depan kalian akan ketemu sama Bapak terus untuk pelajaran pelayanan farmasi ya. Untuk seterusnya nanti akan ketemu Bapak di teori farmasi, pelayanan farmasi maupun di praktek. Untuk memulai aktivitas hari ini belajar mengajar KBM online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi yang akan Bapak ajarkan kepada kalian untuk kali ini yaitu pelayanan farmasi. Ya, kita akan mengenal ya. Seorang farmasi harus tahu tentang pelayanan farmasi. Selain mengerti obat, selain mengerti farmakologi, ilmu-ilmu obat, terus ilmu-ilmu tumbuhan, terus praktek, terus pembuatan sediaan obat, peracikan resep, harus juga tahu tentang pelayanan farmasi. Nah, pelayanan farmasi ini di sini terkait apa saja sih? Pelayanan farmasi itu ada komunikasi, komunikasi informasi tentang obat, terus pengelolaan obat, pengendalian obat, perencanaan obat, baik di klinis maupun di komunitas. Di komunitas itu ada apa saja? Di komunitas itu seperti apotik ya, tentunya. Kalau di klinis itu seperti rumah sakit. Nah, jadi ayo selanjutnya kita langsung masuk ke materi pelayanan farmasi komunitas dan klinis. Oke, lanjut saja. Nah, jadi kita akan masuk ke materi di pelayanan farmasi kelas 11 FKK. Ya, lanjut saja. Nah, definisi pelayanan farmasi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan farmasi, yaitu pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Di sini tujuan pelayanan farmasi yaitu untuk apa sih? Nah, pelayanan farmasi selain untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, yaitu juga meningkatkan kualitas hidup pasien selama terapi. Nah, di sini terapi adalah terapi apa? Terapi pengobatan tentunya. Jadi pasien setelah diperiksa oleh dokter, terus didiagnosa dan mendapatkan terapi berupa pengobatan. Nah, peran kita sebagai seorang farmasi di sini memberikan informasi, edukasi, informasi tentang obat, motivasi tentang obat guna melancarkan pengobatan pasien selama terapi. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah kualitas hidup pasien meningkat, mutu kehidupan pasien juga membaik tentunya. Dan yang paling tujuan yang paling utama yaitu pasien mendapatkan kesembuhan dari penyakit tersebut. Terus di sini ada sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional maupun kosmetik. Nah, pekerjaan farmasi itu apa? Nah, di sini ada definisinya. Adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi pekerjaan farmasi itu sangatlah kompleks. Tentunya di dunia obat ataupun alat kesehatan tentunya. Itu juga sudah menjadi tanggung jawab pekerjaan farmasi. Next. Nah, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027 di mana tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tadi ya,
sudah Bapak bilang di mana tugas kita yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien selama terapi dan tentunya mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu sembuh dari penyakit ya. Terus di sini ada apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi, tentunya profesi 1 tahun ya, dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Ya, jadi peran penting pelayanan kefarmasian itu ada di apoteker dan tentunya apoteker juga akan dibantu dengan yang namanya asisten apoteker. Nah, di sini ruang lingkup pelayanan kefarmasian. Perkembangan dunia farmasi saat ini menunjukkan tren terhadap tuntutan farmasi dalam pelayanan kefarmasian. Tuntutan tersebut berupa perubahan paradigma dari product oriented menjadi pasien oriented. Artinya apa sih product oriented itu? Product oriented itu adalah, jadi pada saat dulu ya, seorang farmasis itu product oriented ya. Jadi paradigmanya itu product oriented. Artinya dia hanya melihat suatu produknya saja, namun tidak banyak melihat pasien, kondisi pasien, keadaan pasien itu seperti apa, seperti itu. Karena masing-masing individu pasien itu mempunyai farmakodinamik dan farmakokinetik yang berbeda-beda dalam menerima obat. Ya, yaitu farmasi tidak hanya berorientasi hanya kepada produk, namun juga dituntut untuk berorientasi kepada pasien, sehingga diharapkan farmasis dapat memberikan kontribusi keilmuannya secara aktif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Di sini lagi-lagi fungsi dari pelayanan farmasi yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien. Next. Nah, di sini pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas-fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri dari apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinis, toko, obat, dan praktik bersama. Nah, di sini tentunya pekerjaan farmasi itu ada ya. Jadi ada apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, toko obat, ataupun praktik bersama. Nah, aktivitas yang berhubungan dengan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pencapaian tujuan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan kesehatan. Tentunya seorang farmasi tentunya farmasi memiliki peran aktif ya dalam masyarakat, yaitu untuk penyuluhan kesehatan, apalagi di era pandemik ini, pandemi corona. Tentunya peran farmasi sangat bermanfaat juga untuk penyuluhan kesehatan di masyarakat, seperti penggunaan masker, jaga jarak, selalu di rumah, hidup sehat, terus juga cuci tangan setelah dan sebelum dan setelah bepergian gitu ya. Jadi cuci tangan yang bersih dengan menggunakan hand sanitizer seperti itu. Ya, terus berperan aktif dalam promosi kesehatan sesuai program pemerintah tadi ya, sama dengan penyuluhan. Terus ada menjamin mutu alat diagnostik dan alat kesehatan lainnya serta memberi saran penggunaannya. Jadi tentunya farmasis juga harus mengetahui gunanya fungsi-fungsi alat diagnostik ataupun alat kesehatan ya. Itu juga karena untuk apa? Menunjang kebutuhan-kebutuhan yang ada di pelayanan kesehatan. Selanjutnya, aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam pelayanan resep dengan kegiatan sebagai berikut. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan resep ya. Terus pengkajian resep meliputi identifikasi, pencegah, dan mengatasi masalah terkait obat. Nah, tentunya di sini poin 1 dan 2 yaitu masuk ke dalam screening resep. Ya, screening resep tanggung jawab siapa? Tanggung jawab apoteker. Nah, di sini gunanya untuk apa? Memeriksa kelengkapan resep dan mengetahui apakah ada kesalahan dalam penulisan resep atau obat atau yang ada di dalam resep, sehingga pasien mendapatkan obat dan terapi yang sesuai dengan penyakitnya. Terus yang selanjutnya yaitu penyiapan obat dan perbekalan farmasi lainnya, meliputi pemilihan pengadaan, perencanaan teknis pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, penghapusan dan pemusnahan, pencatatan dan pelaporan.
jaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Nah, di poin ketiga ini, tentunya apoteker itu dibantu dengan asisten apoteker. Untuk apa? Untuk keberlangsungan dan juga tidak ada kesalahan dalam perencanaan, teknis pengadaan, dan lain-lain. Tentunya juga apoteker harus dibantu dengan asisten apoteker. Dan di sini ada monitoring dan evaluasi terapi. Gunanya untuk apa? Mengetahui apakah obat tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang diinginkan dari apoteker. Jadi tujuannya itu obat itu memang untuk menyembuhkan penyakit, harus dimonitoring. Tentunya monitoringnya apa saja? Monitoring penyakit, monitoring indikasi obatnya apakah sesuai atau tidak, dan tentunya ada evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Evaluasinya itu yaitu setelah obat diberikan kepada pasien, terus kita evaluasi apakah pasien menerima obat tersebut dengan baik. Maksudnya bagaimana obat tersebut tidak terjadi efek samping dan sebagainya, seperti itu. Terus selanjutnya poin keempat yaitu layanan informasi obat meliputi penyediaan area konseling khusus, kelengkapan literatur, penjaminan mutu sumber daya manusia, terus pembuatan prosedur tetap dan pendokumentasiannya. Nah, pendokumentasiannya yaitu apa? Mendokumentasikan obat-obat apa saja yang ada di pelayanan kesehatan tersebut, dan tentunya selain pendokumentasian obat ada juga pendokumentasian bukti-bukti seperti faktur, terus juga nota, surat pesanan, dan lain-lain tentunya. Nah, terus di sini ada layanan informasi obat. Tentunya seorang farmasi harus mengerti informasi obat apa saja yang akan diberikan kepada pasien, dan adanya konseling. Ya, di sini konseling itu untuk apa? Untuk menggali apa sih? Nah, menggali penyakit pasien dari riwayat, terus pola makan, pola hidup pasien, terus riwayat pengobatan, riwayat penyakit, seperti itu ya. Tentunya agar lebih mendalam lagi dengan melakukan konseling. Terus monitoring terapi obat meliputi pembuatan protap monitoring, evaluasi perkembangan terapi pasien. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang monitoring dan evaluasi terapi obat. Terus dokumentasi aktivitas profesional meliputi catatan pengobatan pasien yang ada di rekam medis tentunya ya. Terus ada patient medication record. Terus ada protap, evaluasi diri untuk jaminan mutu. Dan yang terakhir, poin 9, yaitu ada pedoman cara pelayanan farmasi yang baik. Tentunya tujuannya itu agar pengobatan tersebut rasional terhadap pasien. Selanjutnya, aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam swamedikasi, self-medication, dengan kegiatan sebagai berikut. Pengkajian masalah kesehatan pasien berdasarkan keluhan pasien meliputi siapa yang memiliki masalah, gejalanya apa, sudah berapa lama, tindakan apa yang sudah dilakukan, obat apa yang sudah dan sedang digunakan. Nah, di sini adanya konseling deep ya, konseling yang mendalam. Artinya harus mengkaji informasi tentang pasien. Guna apa? Ya, guna keberlangsungan dan kerasionalan obat yang diberikan kepada pasien. Dan pemilihan obat yang tepat, yaitu ada obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Selanjutnya, aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan penggunaan obat yang rasional dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Tentunya, seorang farmasi menginginkan obat yang rasional untuk pasien. Ya, yang pertama, pengkajian resep. Terus komunikasi dan advokasi kepada dokter tentang resep pasien. Poin yang pertama, pengkajian resep, yaitu screening resep. Yaitu apa? Untuk mengatasi yang namanya DRP, Drug Related Problem. Dan tentunya seorang farmasi harus bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain.
Selain dokter, yaitu ada perawat maupun kebidanan. Terus ada pelayanan informasi obat. Kita memberikan informasi obat yang benar kepada pasien. Terus ada menjamin kerahasiaan data pasien. Jadi kita tidak boleh membocorkan data-data pasien keluar, ya, seperti rekam medis maupun resep. Itu tidak boleh karena itu adalah suatu etika kesehatan. Jadi harus menjamin kerahasiaan data pasien. Terus pencatatan kesalahan obat atau produk cacat atau produk palsu, dan itu harus sudah menjadi tugas kita juga. Terus ada pencatatan dan pelaporan, monitoring efek samping obat. Jadi seorang farmasi juga harus memonitoring barangkali obat yang diberikan kepada pasien ternyata ada efek samping obat. Ketika efek samping obat itu tidak bisa dihentikan, maka harus diganti dengan obat yang lebih aman. Lalu ada evaluasi data penggunaan obat, tadi sudah saya jelaskan, dan penyusunan formularium bersama tenaga kesehatan lain. Formularium ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk sebagai kamus, ya, kamus obat yang ada di dalam suatu pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Tentunya harus ada formularium, yaitu formularium rumah sakit. Jadi obat-obat yang ada di rumah sakit tertuang di dalam formularium obat yang harus ada di dalam rumah sakit, seperti itu. Nah, di sini ada contoh resep dokter, ya anak-anak ya. Nanti setelah pertemuan pertama ini kita akan belajar men-screening resep. Tentunya kalian juga sudah tahu resep itu apa, ya. Pada saat kelas 10 sudah diajarkan oleh ibu guru, ya, ataupun pak guru, ya. Jadi nanti kita setelah ini akan belajar screening resep. Nah, tentunya pada pelajaran hari ini saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan di rumah, menjaga imunitas tubuh, belajar yang tekun dan rajin, dan sehingga harapan Bapak kalian menjadi siswa yang pintar dan tentunya sukses di dunia farmasi. Seperti itu ya. Jadi Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekali lagi, jaga kesehatan selama pandemi corona ini, ya. Dan kalau mau keluar-keluar harus pakai masker. Setelah keluar harus cuci tangan. Dan masker yang pakai kain harus dicuci. Masker yang sekali pakai maksimal 2 kali pemakaian, habis itu dibuang. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tidak penting mau kemana, mending di rumah saja. Itu saja pesan dari Bapak. Semoga kalian sehat terus. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.